Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5681 sangat fasih. Aula Harmoni Agung, berkilauan emas dan megah dalam keagungannya, berdiri dengan megah. Penguasa kerajaan Chu saat ini, Kaisar, duduk di atas singgasana naganya, mengenakan jubah naga, menyaksikan kedatangan putra dan putri suci. Dipimpin oleh Kasim Bangsawan, lebih dari 20 putra dan putri suci memasuki Aula Harmoni Agung dengan kepala tertunduk. Yang mulia, putra dan putri suci telah tiba, umumkan Kasim Bangsawan itu, sambil berjalan menaiki tangga menuju sisi Kaisar. Kaisar, yang duduk di atas singgasana naganya, memegang gulungan kuno di tangannya, alisnya berkerut saat ia dengan saksama mempelajari isinya. Chen Yule membungkuk dengan hormat, berkata, Chen Yule, putra suci dari keluarga Chen, memberi hormat kepada Kaisar. Melihat Chen Yule membungkuk, Lin Bai segera mengikutinya, berkata, Lin Bai, putra suci dari Sekte Tianshui, memberi hormat kepada Kaisar. Setelah Lin Bai dan Chen Yule membungkuk, putra dan putri suci lainnya juga dengan hormat membalas salam tersebut. Setelah membungkuk, Kaisar Chu berkata dengan tenang, kalian semua boleh berdiri. Terima kasih, Kaisar Chu. Para putra dan putri suci, seolah-olah diberi pengampunan, berdiri dengan hormat di aula. Kaisar Chu meletakkan buku-buku di tangannya dan berkata dengan lembut, Kementerian Kehakiman telah melaporkan bahwa lebih dari 20 putra dan putri suci telah membuat keributan di Istana Bulan Paviliun Bulan Terang. Satu pihak dipimpin oleh Chen Yule dan Lin Bai, dan pihak lain oleh Limo, Zhao Xiantu, dan Sun Miao. Aku memanggil kalian ke sini hari ini untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Chen Yule, Lin Bai, kalian bicara dulu. Kaisar Chu menatap Chen Yule dan Lin Bai dan bertanya perlahan. Di bawah tatapan agung Kaisar Chu, Chen Yule dan Lin Bai gemetar, tidak berani berbohong, dan hanya bisa melaporkan kebenaran. Chen Yule menangkupkan tangannya dan berkata, melapor kepada Kaisar Chu. Sebelum Chen Yule selesai berbicara, Meng Qinxian, yang berdiri di sampingnya, menangkupkan tangannya dan berkata, melapor kepada Kaisar Chu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Chen Yule dan Lin Bai. Masalah ini berasal dari Sekte Fantian saya. Mohon, Kaisar Chu, jangan salahkan saudara Chen dan saudara Lin. Nisang juga mengulangi, melapor kepada Kaisar Chu, masalah ini berasal dari Sekte Fantian dan Sekte Baitian secara bersamaan. Saudara Chen dan saudara Lin hanya bertindak atas dasar kebenaran. Penyebab masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Dengan kata-kata mereka, Meng Qinxian dan Nisang sepenuhnya membebaskan Lin Bai dan Chen Yule. Jika Kaisar Chu menyelidiki, dia pasti hanya akan dapat melacaknya kembali ke Meng Qinxian dan Nisang. Mata Kaisar Chu sedikit berkedip, tatapannya tertuju pada Meng Qinxian dan Nisang. Di bawah tatapan Kaisar Chu, keduanya tidak dapat menahan rasa takut yang muncul di hati mereka. Mereka berdua sangat terkejut. Seberapa tinggi tingkat kultivasi Kaisar Chu ini? Sekilas pandang saja darinya membuat mereka gemetar ketakutan. Kaisar Chu bertanya, baiklah, kalau begitu kalian berdua ceritakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Meng Qinxian dan Nisang saling bertukar pandang, siap untuk berbicara. Meng Qinxian menunjuk Limo, putra suci keluarga Li, matanya membelalak marah, dan berkata dingin, melaporkan kepada Kaisar Chu, Limo, putra suci keluarga Li, salah satu dari 5 keluarga besar ibu kota Chu, secara terang-terangan menghina Sekte Fantian dan Sekte Baitian saya di dalam Istana Bulan. Kaisar Chu sedikit mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dia menghina mereka? Meng Qinxian sangat marah, ragu-ragu untuk berbicara. Mata Nisang berkedut, dan dia mengepalkan tinjunya diam-diam. Sebelum keduanya bisa menjelaskan, Limo, yang berdiri di dekatnya, segera berkata, saya mohon Yang Mulia untuk menyelidiki secara menyeluruh. Mereka berdua yang dengan jahat memfitnah saya. Saya tidak pernah menghina Sekte Fantian atau Sekte Baitian. Meng Qinxian menunjuk Limo dengan gigi terkatup dan berkata, di Istana Bulan, kami bertanya padamu apakah kau sengaja menyebarkan rumor bahwa Patriark Sekte Baitian dan istri pemimpin Sekte Fantian berselingkuh. Saat itu, kau tidak membela diri, yang berarti kau mengakuinya. Lagi pula, orang yang mengungkapkan ini adalah Wu Long, dan konon dia memiliki hubungan dekat denganmu. Dan dia bersikeras bahwa dia mendengarnya sendiri, bahwa kau yang memberitahunya. Kau masih berani menyangkalnya. Gambar, Limo buru-buru berkata kepada Kaisar Chu, Yang Mulia, saya tidak tahu siapa Wulong. Meng Qinxian menyerang kita di rumah bordil hanya berdasarkan desas-desus, menunjukkan ketidakpedulian total terhadap kerajaan Chu. Saya mohon kepada Yang Mulia untuk menghukum berat Meng Qinxian, Nisang, dan kaki tangan mereka Chen Yule, Lin Bai, Yi Heze, dan Lu Qingjun. Jika Yang Mulia tidak menghukum mereka dengan berat, di mana martabat kerajaan Chu akan berdiri?
Akankah kerajaan Chu kita menjadi bahan tertawaan alam iblis? Saya mohon kepada Yang Mulia untuk menghukum mereka dengan berat. Kata-kata Limo tajam dan mematikan. Meng Qinxian dan Nisang bukanlah ahli bela diri Chu dan tidak terbiasa dengan seluk-beluk birokrasi Chu. Sekarang, di hadapan Kaisar Chu, Limo, hanya dengan beberapa kata, telah menghubungkan masalah ini dengan kerajaan Chu. Jika pujian tinggi ini berhasil, Kaisar Chu kemungkinan besar akan menghukum berat Meng Qinxian dan Nisang, dan bahkan Chen Yule dan Lin Bai pun tidak akan lolos dari hukumannya. Meng Qinxian menggertakkan giginya, matanya menyala-nyala karena amarah, dan meraung, Limo, ini kata-katamu. Kenapa kau tidak berani mengakuinya? Kau bukan laki-laki. Nisang berkata dingin, dasar pengecut. Limo, dengan wajah tegas, berkata kepada Meng Qinxian dan Nisang, aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu, jadi mengapa aku harus mengakuinya? Kalian berdua dengan jahat menuduh putra-putra suci dari 5 keluarga besar Chu, kalianlah yang benar-benar pantas mati. Kau, Meng Qinxian dan Nisang menggertakkan gigi mereka karena marah. Kaisar Chu duduk di singgasana naganya, diam-diam menyaksikan perdebatan tanpa akhir antara Limo dan Meng Qinxian. Lin Bai telah menyadari bahwa Meng Qinxian dan Nisang tidak terbiasa dengan adat dan budaya Chu, dan mereka juga tidak cocok dengan birokrasi Chu, mereka mudah disesatkan oleh Limo hanya dengan beberapa kata. Seketika itu juga, Lin Bai menangkupkan tangannya dan berkata, Yang Mulia, saya ingin mengatakan sesuatu. Kaisar Chu memandang Lin Bai dan berkata, bicaralah. Lin Bai berkata, di Istana Bulan, saya sendiri mendengar Wu Long mengatakan dengan pasti bahwa dia mengetahui berita itu dari Limo, dan bahwa saudara perempuannya akan menikah dengan Limo, itulah sebabnya dia dapat mendengar berita ini. Yang Mulia hanya perlu mengirim seseorang ke Istana Bulan untuk menangkap Wu Long dan membawanya ke divisi Zhaoxing. Saya kira tidak akan lama sebelum Yang Mulia mengetahui berita itu dari Wu Long. Mendengar ini, Kaisar Chu mengangguk sedikit dan berkata kepada Kasim bangsawan di sampingnya, panggil divisi Zhaoxing dan tangkap Wu Long. Kasim bangsawan itu sedikit membungkuk dan berkata, baik. Mendengar bahwa divisi Zhaoxing ingin menangkap Wu Long, ekspresi ngeri muncul di wajah Limo, dan ekspresinya menjadi agak bingung. Lin Bai melirik Limo dan bertanya sambil tersenyum, Putra suci Limo, bukankah kau terus mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu? Lalu mengapa wajahmu terlihat begitu pucat? Sebentar putih lalu tiba-tiba hijau. Limo mendengus dingin menanggapi sarkasme Lin Bai dan mengabaikannya. Kaisar Chu memperhatikan perubahan ekspresi Limo dan samar-samar menduga bahwa Meng Qinxian dan Nisang mungkin mengatakan yang sebenarnya. Lin Bai kemudian menangkupkan tangannya dan berkata kepada Kaisar Chu, karena Yang Mulia telah mengirimkan divisi kriminal ke Kaisaran untuk menangkap Wu Long, saya yakin kita akan segera menerima kabar. Jika benar bahwa Limo dengan sengaja menyebarkan rumor bahwa Patriark Sekte Baitian dan istri pemimpin Sekte Fantian berselingkuh, itu menunjukkan bahwa Limo menyimpan niat jahat. Saya mendesak Yang Mulia untuk menghukumnya dengan berat dan memberikan keadilan kepada Sekte Fantian dan Sekte Baitian. Jika tidak, jika Yang Mulia tidak menghukum Limo dengan berat, orang lain mungkin berpikir bahwa kerajaan Chu sengaja memprovokasi perang antara Sekte Fantian dan Sekte Baitian. Mendengar kata-kata Lin Bai, mata Kaisar Chu menyipit, kilatan tajam muncul di dalamnya. Bukankah Limo suka menyanjung orang lain? Maka Lin Bai akan membalas budi. Dia langsung menuduh Limo menghasut perang antara Sekte Fantian dan Sekte Baitian. Bab 5682 Kaisar Chu menghukumnya. Jika Limo tidak dihukum berat, orang lain mungkin akan berpikir bahwa kerajaan Chu diam-diam memicu perang antara Sekte Fantian dan Sekte Baitian. Kata Lin Bai dengan tenang, menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat. Mendengar ini, pupil mata Kaisar Chu menyempit, tatapannya menjadi dingin saat ia menatap Lin Bai. Di wilayah timur alam iblis, 4 kekuatan besar bersama-sama memerintah wilayah tersebut. Keempat kekuatan ini tidak saling mengganggu wilayah masing-masing. Misalnya, setiap kali Kaisar Kerajaan Chu turun tahta, perebutan suksesi pasti akan terjadi. Gunung Wansheng, Sekte Ilahi Qiye, dan Sekte Qitian tidak akan ikut campur dalam perebutan suksesi Chu. Demikian pula, jika peristiwa terjadi di wilayah Gunung Wansheng, Sekte Ilahi Qiye, dan Sekte Qitian, Kerajaan Chu tidak akan mudah ikut campur. Begitu keempat kekuatan besar tersebut mulai saling mengganggu wilayah masing-masing, itu sama saja dengan menyatakan perang satu sama lain. Pujian tinggi Lin Bai terhadap Limo tanpa diragukan lagi menempatkan kerajaan Chu dan Sekte Ilahi Qiye di pihak yang berlawanan. Dikatakan bahwa Limo bertindak atas perintah dari kerajaan Chu, menyebarkan desas-desus dengan niat jahat untuk memicu perang antara Sekte Fantian dan Sekte Baitian. Limo adalah putra suci keluarga Li, salah satu dari 5 keluarga besar ibu kota Chu.
Ini berarti bahwa kerajaan Chu ikut campur dalam urusan internal wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam, yang sama saja dengan menyatakan perang terhadap Sekte Ilahi Tujuh Malam. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, Li Mo langsung ketakutan, berkeringat dingin. Kakinya lemas, dan dia berlutut di tanah, buru-buru berkata kepada Kaisar Chu, "Yang mulia, junior ini sama sekali tidak memiliki niat seperti itu. Lin Bai memfitnah saya. Mohon, Yang mulia, selidiki secara menyeluruh." Kasim itu tampaknya menerima semacam pesan telepati. Tatapannya sedikit menajam saat dia berbicara kepada Kaisar Chu, "Yang mulia." Kaisar Chu, dengan wajah tegas, berkata, "Ungkapkan isi hatimu." Kasim itu berkata, "Divisi Zhaoxing telah membawa Wu Long dari Istana Bulan. Bahkan sebelum dibawa ke divisi Zhaoxing, dia telah mengakui semuanya." Kaisar Chu bertanya, Wu Long mengatakan, bahwa Patriark Sekte Baitian dan istri pemimpin Sekte Fantian berselingkuh. Dari mana dia mendengar ini? Kasim itu menjawab, Wu Long mengaku bahwa, dia mendengarnya dari putra suci Limo. Mata Kaisar Chu menyipit, menunjukkan sedikit niat membunuh saat dia menatap Limo. Limo ketakutan dan buru-buru berkata, "Yang mulia, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Ini adalah tuduhan jahat Wu Long terhadap saya. Mohon, Yang mulia, selidiki secara menyeluruh. Mohon, Yang mulia, selidiki secara menyeluruh." Limo berteriak panik. "Diam!" Kaisar Chu meraung marah. Limo berlutut di aula Fengtian, gemetar seluruh tubuhnya. Kaisar Chu menatap Limo dan bertanya dengan dingin, "Jika penyelidikan ini menyeluruh, dapatkah kau menahannya?" Limo berkeringat dingin dan gemetar mendengar ini. Kaisar Chu berkata dingin, "Limo, putra suci keluarga Li, telah kurang berbudi luhur dan dengan sengaja menyebarkan desas-desus untuk menjelekkan Sekte Fantian dan Sekte Baitian. Meskipun faktanya belum terverifikasi, saya tidak punya alasan untuk menyelidiki lebih lanjut. Hanya karena ucapanmu yang sembarangan, lebih dari 20 putra dan putri suci bertempur di Istana Bulan, hampir menyebabkan bencana besar. Apakah kau tahu kesalahanmu?" Tanya Kaisar Chu, menatap Limo. Limo terkejut sejenak, lalu berkata, "Aku tahu kesalahanku, mohon hukum aku dengan berat, Kaisar Chu." Limo dapat merasakan bahwa Kaisar Chu memberinya jalan keluar. Lagi pula, Kaisar Chu telah berulang kali mengatakan dia tidak ingin menyelidiki lagi. Jika Kaisar Chu benar-benar membiarkannya menyelidiki, Limo memperkirakan nasibnya akan sangat menyedihkan. Kaisar Chu berkata, "Karena kau tahu kesalahanmu, itu bagus. Pergilah dan terima hukuman disiplin selama 50 hari." Mendengar kata-kata, hukuman disiplin, Limo gemetar lagi. Tongkat kekuatan surgawi adalah metode yang digunakan oleh divisi Zhaoxing untuk interogasi. Tongkat ini ditempa menggunakan teknik rahasia oleh divisi Zhaoxing, ketika mengenai seorang seniman bela diri, ia tidak hanya menyebabkan rasa sakit fisik yang luar biasa tetapi juga penderitaan jiwa yang tak tertahankan. Setelah berada di dalam divisi Zhaoxing, 30 pukulan dengan tongkat kekuatan surgawi sudah cukup untuk melenyapkan jiwa seorang seniman bela diri Dewa Dao tingkat puncak. Dengan kultivasi Limo di alam buah Dao Taiyi dan tubuh fisiknya, 50 pukulan dengan tongkat kekuatan surgawi, meskipun tidak cukup untuk membunuhnya, tentu akan cukup untuk melukainya dengan parah. Limo enggan, tetapi dihadapkan dengan kehadiran Kaisar Chu yang mengesankan, dia hanya bisa setuju, "Terima kasih, Yang mulia." Kaisar Chu kemudian memandang banyak putra dan putri suci di samping Limo dan berkata, "Zhao Xiantu, Sun Miao, Sangguan Tong, dan putra dan putri suci dari wilayah lain, kalian bergabung dengan Limo dalam menyerang Meng Qinxian dan yang lainnya tanpa bertanya apa yang terjadi. Ini benar-benar tidak pantas. Aku terlalu malas untuk berdebat dengan kalian. Kembalilah dan terima hukuman kalian dari tetua sekte masing-masing. Jika terjadi lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Zhao Xiantu, Sun Miao, Sangguan Tong, dan para putra dan putri suci lainnya menghela napas lega dan membungkuk, berkata, "Terima kasih, Yang mulia." Kaisar Chu kemudian memandang Lin Bai dan Chen Yule serta yang lainnya, berkata, "Chen Yule, Lin Bai, Meng Qinxian, Nisang, Yi Heze, dan Lu Qingjun, kalian berenam, dengan mengandalkan tingkat kultivasi kalian yang tinggi, telah bertindak sembrono di dalam Istana Bulan, yang tidak pantas. Terutama Lin Bai, sebagai pembawa pedang divisi Zhaoxing, kau dengan sengaja melanggar hukum, membuat kejahatanmu semakin serius." Kaisar Chu tiba-tiba mengubah nadanya, menegur Chen Yule dan Lin Bai. Lin Bai, khususnya, menjadi sasaran serangan Kaisar Chu. Lin Bai tersenyum getir pada dirinya sendiri, langkah Kaisar Chu sangat briliana menghukum kedua belah pihak secara bersamaan, sehingga tidak ada yang bisa dituduh memihak pihak lain. Mendengar ini, Chen Yule buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, "Yang mulia, saudara Lin hanya bertindak karena putus asa. Mohon maafkan dia."
Meng Qinxian menangkupkan tangannya dan berkata, Yang Mulia, masalah ini muncul karena saya. Mohon jangan salahkan Saudara Lin. Nisang juga berkata, Yang Mulia, jika Saudara Lin bersalah, saya bersedia ikut menanggung kesalahan. Yi Heze berkata, Yang Mulia, kami semua bertindak bersama. Jika Yang Mulia ingin menghukum kami dengan berat, kami bersedia dihukum bersama Saudara Lin. Lu Qingjun berkata, Yang Mulia, Limo dan yang lainnya yang pertama kali memprovokasi kami, memaksa kami untuk bertindak. Jika Yang Mulia bersikeras untuk melanjutkan masalah ini, kami bersedia dihukum bersama Saudara Lin. Chen Yule, Meng Qinxian, Nisang, Yi Heze, dan Lu Qingjun semuanya maju, bersedia dihukum bersama Lin Bai. Mendengar ini, Kaisar Chu sedikit mengerutkan kening. Ini menempatkan Kaisar Chu dalam posisi yang sulit. Sebenarnya, Kaisar Chu tidak ingin terlalu jauh menyelidiki masalah Istana Bulan. Alasan Kaisar Chu secara khusus menargetkan Lin Bai adalah karena ucapan Lin Bai baru saja memicu konflik antara Chu dan Sekte Ilahi Tujuh Malam. Hal ini membuat Kaisar Chu tidak senang. Oleh karena itu, Kaisar Chu ingin memberi pelajaran kepada Lin Bai, tetapi tanpa diduga, Chen Yule, Meng Qinxian, dan beberapa orang lainnya membela Lin Bai. Kelima orang ini adalah putra suci keluarga Chen, Sekte Pengubah Langit, Sekte Pemuja Langit, Sekte Pedang Penstabil Langit, dan Kota Tujuh Absolut. Dengan kelima orang tersebut melindungi Lin Bai, Kaisar Chu tidak dapat menghukum mereka semua sekaligus. Lin Bai mengerti bahwa Kaisar Chu tidak senang karena dia baru saja memicu konflik antara Chu dan Sekte Ilahi Tujuh Malam. Sekarang, dengan Chen Yule dan yang lainnya menawarkan dukungan mereka, Kaisar Chu berada dalam posisi yang sulit. Segera, Lin Bai berkata, Saudara-saudara, tidak perlu kata-kata lebih lanjut. Saya akan bertanggung jawab penuh atas tindakan saya. Saya mohon kepada Yang Mulia untuk menghukum saya. Bab 5683 sandiwara ini berakhir. Mohon hukum mereka, Kaisar Chu. Lin Bai memahami maksud Kaisar Chu, tidak ada hukuman sama sekali, atau semua orang akan dihukum bersama-sama. Jika tidak, jika hanya Limo yang dihukum, Sang Guantong, Zhao Xiantu, dan yang lainnya. Pasti tidak akan membiarkannya begitu saja, karena Lin Bai adalah orang yang memulai serangan itu. Jika hanya Lin Bai yang dihukum, Chen Yule dan Meng Qinxian juga tidak akan membiarkannya begitu saja, karena mereka berada di pihak yang benar. 20 lebih pendekar bela diri di hadapannya semuanya adalah murid dari sekte dan keluarga besar. Meskipun Kaisar Chu memegang kekuasaan tertinggi di kerajaan Chu, perlakuan tidak adil tetap akan menuai kritik dari banyak orang. Oleh karena itu, Kaisar Chu bermaksud untuk menghukum mereka semua. Jika semua orang dihukum, tidak ada yang bisa mengklaim telah dirugikan. Lebih jauh lagi, Kaisar Chu juga bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk memperingatkan para putra dan putri suci yang telah datang ke ibu kota Chu. Para putra dan putri suci ini adalah tokoh yang mirip dengan putra mahkota di sekte dan keluarga mereka masing-masing. Selain para tetua di dalam sekte dan keluarga mereka, tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Namun, karena mereka telah tiba di ibu kota, mereka tidak boleh bertindak sembrono. Jika keadaan semakin memburuk, tidak akan ada yang mampu mengatasi situasi tersebut. Tatapan Kaisar Chu menyapu Chen Yule, Meng Qinxian, dan yang lainnya dengan tajam, dan dia berkata dengan suara rendah, meskipun Lin Bai terpaksa bertindak, dia tetap dengan sengaja melanggar hukum. Tidak pantas membiarkan kalian terus memegang tanda pengenal pendekar pedang divisi Zhaoxing. Serahkan tanda pengenal pendekar pedang, dan masalah ini akan selesai. Mendengar hukuman Kaisar Chu, Lin Bai menerimanya. Pendekar pedang divisi Zhaoxing setara dengan utusan kekaisaran Kaisar Chu, memiliki kekuasaan absolut di ibu kota. Selain itu, dia dapat memerintah para prajurit divisi Zhaoxing. Dengan demikian, keputusan Kaisar Chu untuk mengambil kembali tanda pengenal pendekar pedang divisi Zhaoxing adalah hukuman berat bagi Lin Bai. Itu cukup untuk membuat Limo dan yang lainnya tunduk dengan sukarela. Terima kasih, Kaisar Chu. Lin Bai menerima hukumannya. Sambil berbicara, Lin Bai menyerahkan tanda pengenal divisi Zhaoxing dengan kedua tangannya. Kasim tua, Gui Gonggong, mengangkat tangannya dan dengan mudah mengambil tanda pengenal itu. Kaisar Chu menyatakan, kalian semua adalah putra dan putri suci dari berbagai wilayah, teladan di antara para pendekar muda di wilayah timur alam iblis. Setelah meninggalkan sekte kalian, kalian mewakili wajah sekte dan keluarga kalian masing-masing. Aku mendesak kalian, putra dan putri suci, untuk menjadi teladan bagi semua pendekar, agar kalian tidak merusak masa depan kalian dan mempermalukan keluarga dan sekte kalian. Teguran Kaisar Chu disambut dengan penghormatan dari banyak putra dan putri suci. Kami akan mematuhi ajaran Kaisar Chu.
Para putra dan putri suci tidak berani membantah dan hanya bisa mendengarkan dengan patuh. Bagaimanapun, Kaisar Chu bukan hanya penguasa kerajaan Chu tetapi juga salah satu tokoh paling berpengaruh di alam iblis. Bahkan tanpa mempertimbangkan statusnya, dia tetaplah sosok yang dihormati, seorang senior, yang harus dihormati oleh para putra dan putri suci. Lin Bai dan yang lainnya tentu saja mendengarkan ajarannya dengan saksama. Kalian semua boleh turun, kata Kaisar Chu dingin. Kami pamit. Banyak putra dan putri suci membungkuk dan berbalik meninggalkan Aula Fengtian. Limo juga berada di luar Aula Fengtian, menerima 50 pukulan dengan tongkat kekuatan surgawi. Pantatnya babak belur dan berdarah, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dia akhirnya dibantu kembali ke keluarganya oleh Zhao Xiantu dan Sun Miao. Kemudian sandiwara ini berakhir. Lebih dari 20 putra dan putri suci berjalan keluar dari istana berdampingan, dan tekanan yang membebani hati semua orang akhirnya menghilang. Fiuh. Akhirnya keluar. Istana kerajaan Chu ini sepertinya memiliki semacam sihir, memasukinya, pikiran seseorang secara tidak sadar ditekan. Ya, rasanya seperti ada makhluk gaib yang mengawasi kita. Banyak putra dan putri suci menoleh ke belakang ke arah istana kerajaan Chu, menghela napas lega. Lin Bai, Chen Yule, Meng Qinxian, Ni Sang, Yi Heze, dan Lu Qingjun berjalan ke satu sisi. Zhao Xiantu mendukung Limo, berjalan bersama putra dan putri suci lainnya. Limo, dengan kulit memar dan berdarah, menatap tajam Lin Bai setelah meninggalkan istana, berteriak dingin, Lin Bai, Chen Yule, aku, Limo, tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Sebelum Chen Yule dan Lin Bai dapat menjawab, mata Meng Qinxian berkilat, dan dia berkata dingin, apakah putra suci keluarga Li sangat ingin bertarung? Kalau begitu, mengapa kita tidak meninggalkan ibu kota, mencari tempat terpencil, dan melakukan pertempuran yang hebat dan tanpa hambatan? Limo memandang Meng Qinxian dengan jijik dan berkata dingin, hak apa yang dimiliki lawan yang kalah untuk berbicara tentang keberanian? Lawan yang kalah. Mendengar 4 kata ini, amarah Meng Qinxian berkobar. Ketika Meng Qinxian menyerang Limo, Du Guming menyergapnya dengan jari pedang dunia bawah, melukainya parah dan menyebabkan kekalahannya di tangan Limo. Meng Qinxian menggertakkan giginya dan berkata, Limo, jika aku tidak disergap oleh penjahat ini, bagaimana mungkin kau bisa menjadi tandinganku? Du Guming, aku masih ingat dendam dari Istana Bulan. Aku pasti akan berusaha belajar dari metode Sekte Suci Xuanming lagi di masa depan. Kata Meng Qinxian sambil menatap Du Guming. Du Guming tersenyum dingin, mengabaikan Meng Qinxian. Saat mereka meninggalkan istana, hari sudah terang benderang. Tidak ada yang berminat untuk hiburan lebih lanjut, jadi mereka bubar. Chen Yule menangkupkan tangannya dan berkata, saudara-saudara, saya minta maaf. Beberapa hal yang tidak menyenangkan telah merusak perjalanan kita. Jika kalian masih tertarik di lain hari, mari kita pergi ke Istana Bulan lagi. Meng Qinxian dan yang lainnya mengangguk setuju, berkata, benar, saudara Chen, kalau begitu sudah diputuskan, kita akan pergi di lain hari. Yi Heze bertanya dengan lesu, pergi lagi. Meng Qinxian berkata, kita tidak banyak melakukan apapun kali ini. Lain kali, aku akan mengajak kalian semua bersenang-senang. Lin Bai tersenyum dan setuju. Kelompok itu berpisah dan menuju ke tempat tinggal masing-masing. Lin Bai juga kembali ke istana Sekte Tianshui. Begitu kembali ke istana, Lin Bai melihat tetua kedua dan beberapa pendekar bela diri, termasuk Yao Mo dan Qin Yao, bergegas keluar dari istana. Lin Bai bertanya dengan bingung, tetua kedua, kakak senior Kiao Mo, kakak senior Qin Yao, kemana kalian pergi terburu-buru? Kakak senior putra suci, kau sudah kembali. Qin Yao dan Kiao Mo menghela napas lega melihatnya. Tetua kedua buru-buru bertanya, putra suci Lin Bai, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kau bertindak di Istana Bulan? Lin Bai kemudian menyadari bahwa tetua kedua, Qin Yao, dan Kiao Mo telah mendengar tentang insiden Istana Bulan dan bahwa Lin Bai telah dipanggil ke istana oleh Kaisar Chu. Tetua kedua khawatir Kaisar Chu mungkin akan mencelakai Lin Bai, atau Lin Bai akan dihukum berat. Itulah sebabnya ia berencana membawa Kiao Mo dan Qin Yao ke istana untuk memohon agar Lin Bai dibebaskan. Tanpa diduga, begitu mereka keluar dari istana, mereka melihat Lin Bai sudah kembali. Lin Bai dengan santai menjawab, tidak terjadi apa-apa, itu semua hanya kesalahpahaman. Tetua kedua bertanya, kalau begitu, Kaisar Chu tidak mempersulitmu ketika memanggilmu ke istana, kan? Lin Bai berkata, dia tidak mempersulit, dia hanya mengambil kembali tanda pengenal Panglima Divisi Zhaoxing. Tetua kedua menghela napas lega dan berkata, karena Kaisar Chu telah mengambil kembali tanda pengenal Panglima Divisi Zhaoxing, maka biarkan saja. Kiao Mo mengerutkan kening dan bertanya, kakak senior putra suci,
mengapa Anda pergi ke Ming Yue Fang? Qiao Mo mengajukan pertanyaan penting. Wajah Lin Bai menunjukkan ekspresi malu sesaat. Bab 5684 pertanyaan dari dua wanita. Awalnya, Lin Bai, Chen Yule, Meng Qinxian, Yi Heze, Ni Sang, Lu Qingjun, dan yang lainnya pergi ke Ming Yue Fang secara diam-diam, tidak ingin mengungkap identitas mereka. Tanpa diduga, pertengkaran terjadi dengan Limo dan yang lainnya di dalam Istana Bulan, yang menyebabkan perkelahian dan memaksa mereka untuk mengungkapkan identitas mereka. Sekembalinya, Lin Bai langsung diinterogasi oleh Qiao Mo. Lin Bai menduga bahwa, selain Meng Qinxian, yang lain juga akan menghadapi kesulitan saat kembali. Chen Yule kemungkinan akan ditegur oleh Chen Yun. Lu Qingjun mungkin akan dimarahi oleh saudara perempuannya, Lu Lingjun. Yi Heze dan Ni Sang akan ditegur oleh sekte mereka masing-masing. Hanya Meng Qinxian, dengan sikapnya yang riang, yang tidak tersentuh oleh peraturan sekte. Meskipun sekte Tiansui tidak secara eksplisit melarang putra-putra sucinya pergi ke rumah bordil, status Lin Bai di dalam sekte berbeda. Terlebih lagi ya, seluruh sekte Tiansui tahu bahwa Qiao Mo dan Lin Bai bertunangan. Dalam arti tertentu Qiao Mo masih tunangan Lin Bai. Saat itu, Lin Bai hanya menandatangani perjanjian pernikahan dengan Qiao Mo karena ingin mendapatkan kembali 5 juta poin kontribusi yang menjadi haknya dari Menara Baiseng. Namun, begitu berita itu tersebar, seluruh sekte Tiansui mengetahui tentang pertunangan mereka. Sekarang, sikap Qiao Mo yang ambigu dan agak sugestif terhadap Lin Bai membuatnya agak bingung. Wajah tetua kedua menunjukkan sedikit rasa malu ketika mendengar Qiao Mo menanyai Lin Bai tentang mengapa dia pergi ke Ming Yue Fang. Mengapa pergi? Apakah perlu bertanya? Mengapa dia tidak pergi? Ming Yue Fang adalah tempat yang bagus. Bukankah setiap pria ingin pergi dan bersenang-senang? Tetua kedua tersenyum getir pada dirinya sendiri. Dalam kesombongan masa mudanya, dia juga telah menghamburkan kekayaan di Ming Yue Fang selama bertahun-tahun. Mari kita bicara di dalam dulu, kata tetua kedua dengan canggung, dan kelompok itu kembali ke tempat tinggal mereka. Kembali ke istana, tetua kedua bertanya kepada Lin Bai, putra suci Lin Bai, kau pasti lelah. Mengapa kau tidak kembali dan beristirahat? Lin Bai tahu tetua kedua hanya mencoba meredakan situasi, jadi dia tersenyum dan berkata, memang sangat melelahkan. Kalau begitu, aku pamit. Ekspresi Qiao Mo dan Qin Yao tiba-tiba berubah muram. Lelah. Apakah karena dia terlalu lelah setelah bersama seorang wanita? Wajah cantik Qin Yao berubah dingin, dan niat membunuh muncul di matanya. Mata Qiao Mo dipenuhi air mata. Lin Bai lebih memilih pergi ke Ming Yue Fang daripada datang menemuinya. Tidak, Qin Yao segera menghentikan Lin Bai dan berkata, tolong jelaskan dengan jelas, kakak senior putra suci, mengapa kau pergi ke Ming Yue Fang? Sekte Tiansui memiliki aturan yang menetapkan bahwa sebagai putra suci, seseorang harus memberi contoh, rajin berkultivasi, dan tidak pernah terlibat dengan wanita. Perjalanan kakak senior putra suci ke Ming Yue Fang jelas merupakan pelanggaran aturan sekte. Qin Yao menatap Lin Bai dan berkata, wajah Lin Bai dipenuhi kepahitan. Dia tidak menyangka Qiao Mo dan Qin Yao begitu sulit dihadapi. Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya. Lin Bai tidak punya pilihan selain menjelaskan, sebenarnya, aku pergi ke Ming Yue Fang untuk menyelidiki petunjuk tentang anak Anumerta. Mata Qiao Mo berkaca-kaca, dan suaranya sedikit bergetar saat dia berkata, jika kau ingin berbohong kepada kami, setidaknya kau harus memberikan alasan yang bagus. Petunjuk apa yang mungkin dimiliki Ming Yue Fang? Qin Yao berkata, adik Qiao Mo benar. Lin Bai melihat air mata di mata Qiao Mo dan merasa sangat tak berdaya. Tetua kedua berdiri diam di samping, tidak ingin mengganggu ketika melihat kedua wanita itu menanyai Lin Bai. Dia juga dapat melihat bahwa Qiao Mo dan Qin Yao tampaknya memiliki faktor emosional lain selain persahabatan mereka dengan Lin Bai. Lin Bai dengan sabar menjelaskan, saya telah menyimpulkan bahwa anak yang lahir setelah kematian pangeran ketiga pasti disembunyikan di salah satu dari 4 tempat, keluarga Zhao, keluarga Li, keluarga Sun, atau keluarga kerajaan. Gambar, tapi jejaknya sudah hilang, jadi aku harus mencari cara lain. Itulah mengapa aku hanya bisa memulai dengan 3 putra suci dari keluarga Zhao, Li, dan Sun. Ketiga putra suci ini tidak seperti sekte Tiansui kita, yang memiliki aturan ketat, mereka sering mengunjungi tempat-tempat seperti Istana Bulan, tempat hiburan. Jadi aku pergi ke Istana Bulan bersama Chen Yule dan yang lainnya, mencoba menghubungi putra suci dari ketiga keluarga ini. Petik 2. Aku mempertaruhkan nyawaku demi menyelidiki kasus ini dan demi masa depan sekte Tiansui. Dan sekarang setelah aku kembali, kalian menginterogasiku seperti seorang penjahat. Hah, sungguh menyedihkan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan menghela napas tak berdaya. Qiao Mo menyeka air mata yang menggenang di matanya, kilatan tajam di dalamnya, dan bertanya,
apakah kau benar-benar akan menyelidiki kasus ini? Lin Bai mengangguk, tentu saja. Qin Yao berkata, adik Kiao Mo, jangan tertipu olehnya. Bagaimana mungkin dia pergi ke Istana Bulan untuk menyelidiki sebuah kasus? Itu hanya alasan. Karena kau terus mengatakan sedang menyelidiki sebuah kasus, apakah kau sudah menemukan petunjuk? Lin Bai mengangguk dan berkata, tentu saja. Anak Anumerta itu disembunyikan oleh pangeran ketiga di sebuah halaman kecil di dalam keluarga Zhao. Selanjutnya, kita hanya perlu menemukan di mana halaman ini berada, dan kita dapat menemukan anak Anumerta itu. Aku akan melaporkan hal-hal ini kepada Yang Mulia Pangeran Chen nanti. Lin Bai menunjukkan bukti konkret untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Kiao Mo dan Qin Yao perlahan-lahan mempercayai kata-kata Lin Bai. Kiao Mo berkata dengan susah payah, lalu apakah kau melakukan sesuatu yang mencurigakan dengan para wanita licik dari paviliun Mingyue itu? Tidak, tidak, sama sekali tidak. Lin Bai berkata dengan tegas. Mendengar jawaban tegas Lin Bai, Kiao Mo akhirnya melepaskannya. Menghentikan interogasinya. Qin Yao juga perlahan-lahan menghentikan interogasinya, membiarkan Lin Bai beristirahat. Qin Yao bertanya, di mana anak Anumerta itu sekarang? Lin Bai mengingat-ingat sejenak, lalu berkata dengan tenang, Lanting Xiaozu. Aku hanya tahu bahwa anak Anumerta itu ada di sini, tetapi aku tidak tahu persis di mana Lanting Xiaozu berada. Qin Yao berkata, itu mudah, adik Kiao Mo dan aku akan pergi dan menyelidiki secara diam-diam. Aku yakin kita akan segera menemukan petunjuk. Lin Bai berkata, baiklah, kita harus sangat berhati-hati dalam hal ini. Jangan menggunakan kekuatan divisi Zhaoxing atau dunia kegelapan, jangan sampai kita membuat pangeran ketiga waspada dan membiarkannya memindahkan anak Anumerta itu sebelum waktunya. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk menemukan anak Anumerta itu. Jika pangeran ketiga mengetahuinya lebih dulu dan memindahkan anak itu, kita mungkin akan membuang banyak waktu. Kiao Mo dan Qin Yao mengangguk dan meninggalkan istana Sekte Tianshui bersama-sama. Dengan menyamar, mereka pergi ke ibu kota untuk diam-diam menyelidiki lokasi Lanting Xiaozu. Setelah kedua wanita itu pergi, tetua kedua tersenyum kecut pada Lin Bai dan berkata, Putra suci Lin Bai, kau sungguh diberkati. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu, tetua kedua? Melihat ke arah Kiao Mo dan Qin Yao pergi, tetua kedua tersenyum dan berkata, bahkan aku bisa melihat bahwa perasaan Kiao Mo dan Qin Yao terhadapmu bukan sekadar perasaan sesama murid. Apakah kau pikir putra suci Lin Bai begitu cerdas sehingga tidak akan menyadarinya? Mendengar ini, Lin Bai tersenyum kecut, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tetua, aku sudah berkeluarga. Bayangan Bai Xiao Xiao muncul di benak Lin Bai. Lin Bai menghela napas dalam-dalam, bertanya-tanya bagaimana keadaannya di dunia reruntuhan Dao. Bab 5685 Menindas yang lemah. Pada saat itu, seorang pelayan datang untuk melapor, para senior, Yang Mulia Pangeran Chen telah tiba dan sedang menunggu di aula penerimaan. Baik, kalian boleh pergi. Tetua kedua mengangguk, lalu menyuruh pelayan itu pergi. Tetua kedua berkata kepada Lin Bai, Yang Mulia Pangeran Chen pasti datang karena kejadian di paviliun Mingyue tadi malam. Lin Bai mengangguk dan berkata, mari kita pergi menemui Yang Mulia Pangeran Chen. Segera, tetua kedua dan Lin Bai pergi ke aula penerimaan bersama dan melihat Yang Mulia Pangeran Chen sedang minum teh di dalam. Salam, Yang Mulia. Lin Bai dan tetua kedua masuk dan membungkuk. Saudara Lin, tidak perlu formalitas seperti itu. Yang Mulia Pangeran Chen meletakkan cangkir tehnya, mengerutkan kening pada Lin Bai, dan berkata, Saudara Lin, apa sebenarnya yang terjadi di paviliun Mingyue tadi malam? Mengapa lebih dari 20 putra dan putri suci terlibat dalam pertempuran yang kacau? Dan bahkan membuat Kaisar Chu khawatir. Lin Bai tetap tenang dan secara singkat menceritakan kembali peristiwa malam sebelumnya. Mendengar itu, Pangeran Chen tak kuasa menahan tawa getir, berkata, penyakit masuk lewat mulut, dan bencana datang dari mulut. Setelah 50 pukulan dengan tongkat kekuatan surgawi, Limo mungkin tidak akan pulih setidaknya selama 2 atau 3 bulan. Tidak heran aku baru saja menerima kabar bahwa para tetua Sekte Fantian dan Sekte Baitian pergi ke istana untuk menemui Kaisar Chu pada saat yang bersamaan. Kabar dari istana mengatakan bahwa para tetua dari kedua sekte ini menuntut agar Kaisar Chu menghukum keluarga Li dengan berat, menyebabkan keributan. Aku ingin tahu bagaimana Kaisar Chu akan menangani ini. Lin Bai mengangkat alisnya, terkejut bahwa para tetua Sekte Fantian dan Sekte Baitian telah memasuki istana secara bersamaan untuk menemui Kaisar Chu. Tampaknya Meng Qinxian dan Nisang juga telah memberitahu para tetua sekte mereka tentang masalah ini setelah mereka kembali. Para tetua Sekte Fantian dan Sekte Baitian pasti sangat marah, menyerbu istana untuk menuntut campur tangan Kaisar Chu. Lagi pula,
Ini terjadi di wilayah kerajaan Chu, dan keluarga Li adalah salah satu dari 5 keluarga besar di ibu kota. Bahkan jika Sekte Fantian dan Sekte Baitian marah, mereka tidak akan berani membuat masalah di dalam kerajaan Chu. Terlebih lagi, mereka adalah tamu di Chu, bagaimana mungkin mereka diizinkan untuk menindas tuan rumah. Oleh karena itu, Kaisar Chu harus turun tangan. Namun, jika ini terjadi di wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam, para ahli dari Sekte Fantian dan Sekte Baitian kemungkinan akan bergabung untuk menyerang. Lagi pula, Limo sedang menyebarkan omong kosong, menyebarkan rumor bahwa istri pemimpin Sekte Fantian dan Patriark Sekte Baitian berselingkuh. Yang terpentingnya istri pemimpin Sekte Fantian adalah Ibu Meng Qinxian, dan Patriark Sekte Baitian adalah Guru Nisang. Dengan orang-orang terkasih mereka mengalami penghinaan seperti itu, Meng Qinxian dan Nisang tidak akan pernah membiarkannya begitu saja, begitu pula Sekte Fantian dan Sekte Baitian. Lin Bai berkata dengan suara rendah, terlepas dari keadaan apapun, keluarga Li kini telah menimbulkan kemarahan Sekte Fantian dan Sekte Baitian. Pangeran Chen berkata, kudengar kakak Lin seorang diri mengalahkan 9 putra suci di paviliun Mingyue. Bahkan Yang Mulia Kaisar Chu mengatakan bahwa kau menindas yang lemah karena kultivasimu yang unggul. Tuduhan yang dilontarkan Kaisar Chu terhadap Lin Bai hari ini adalah bahwa ia sombong dan menimbulkan masalah di ibu kota karena kultivasinya yang unggul. Sekarang, kedengarannya memang Kaisar Chu menindas yang lemah. Pangeran Chen berkata, kisah kakak Lin seorang diri mengalahkan 9 putra suci di paviliun Mingyue tadi malam telah menyebar ke seluruh ibu kota. Sekarang, perbuatanmu dibicarakan di setiap jalan dan gang. Beberapa selir di Istana Bulan telah menyebarkan kabar bahwa mereka akan menghiburmu secara gratis jika kau datang ke Istana Bulan sebagai tamu. Selamat, Saudara Lin, kau telah kembali mengharumkan namamu di Chu. Lin Bai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, sayang sekali hal itu masih membuat Yang Mulia Kaisar Chu tidak senang, sehingga beliau memerintahkan pencabutan tanda pengenal pembawa pedang divisi Zhaoxing. Pangeran Chen mengangguk dan tersenyum, berkata, tanda pengenal pembawa pedang divisi Zhaoxing telah dicabut, itu tidak penting. Untunglah Saudara Lin baik-baik saja. Lin Bai berpikir sejenak lalu berkata, Yang Mulia, ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Pangeran Chen bertanya dengan penasaran, Saudara Lin, silakan bicara dengan leluasa. Lin Bai berkata, saya telah menemukan lokasi anak Anumerta itu, dan saya telah mengetahui bahwa, anak Anumerta ini adalah seorang wanita. Mendengar ini, wajah Pangeran Chen langsung menunjukkan kegembiraan, Saudara Lin, apakah ini benar? Lin Bai mengangguk sedikit, benar sekali. Pangeran Chen bertanya, di mana anak Anumerta itu? Lin Bai berkata, Pangeran ketiga menempatkan anak Anumerta ini di kediaman keluarga Zhao, di sebuah halaman kecil bernama Lanting Xiaosu. Saya belum tahu lokasi Lanting Xiaosu, tetapi saya sudah mengirim kakak senior Qiao Mo dan Qin Yao menyamar untuk menyelidiki di ibu kota. Saya yakin tidak akan lama lagi mereka akan menemukan Lanting Xiaosu. Pangeran Chen sangat gembira, wajahnya berseri-seri dengan kegembiraan yang tak tersaih hak cipta derajat. Dia berkata, saya telah mengirim orang untuk menyelidiki di ibu kota selama berbulan-bulan, tetapi kami belum menemukan apapun. Saya tidak pernah menyangka bahwa kakak Lin akan menemukan lokasi tepatnya hanya dalam 2 atau 3 bulan. Kakak Lin, Anda telah melakukan kebaikan besar untuk saya. Lin Bai berkata, selanjutnya, kita perlu mencari tahu persis di mana tempat ini berada. Pangeran Chen bertanya, apakah Anda perlu saya mengirim seseorang untuk membantu Anda menyelidiki? Lin Bai buru-buru menjawab, tidak perlu. Semakin sedikit orang yang mengetahui masalah ini, semakin baik, agar tidak membuat Pangeran ketiga curiga. Jika Pangeran ketiga telah memindahkan anak Anumerta ini sebelumnya, kita mungkin harus melalui banyak kesulitan lagi untuk menemukan keberadaan anak itu. Ekspresi Pangeran Chen serius saat dia mengangguk berulang kali, menyetujui kata-kata Lin Bai. Saudara Lin benar, Pangeran ketiga selalu berhati-hati. Jika dia merasakan gangguan sekecil apapun, dia pasti akan memindahkan anak Anumerta itu sebelumnya. Kalau begitu, saya juga mempercayakan penyelidikan Paviliun Anggrek kepada Saudara Lin. Jika Saudara Lin mendapatkan lokasi pasti Paviliun Anggrek dan siap untuk mulai menyelamatkan anak Anumerta itu, tolong beri tahu saya. Saya bisa membantu. Pangeran Chen berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Bai. Lin Bai mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan memberitahu Yang Mulia setelah semuanya siap. Pangeran Chen berkata, masalah ini sangat penting. Tolong jangan ceroboh, Saudara Lin, dan pastikan untuk menyerang musuh dengan tegas. Lin Bai mengangguk berulang kali, saya mengerti. Kemudian, Lin Bai dan Pangeran Chen berdiskusi panjang lebar, hingga tengah hari, ketika Pangeran Chen akhirnya meninggalkan istana Sekte Tianshui. Dan hari ini, beberapa hal menimbulkan kehebohan besar di seluruh ibu kota.
Pertama, tadi malam, pertempuran kacau terjadi di antara lebih dari 20 putra dan putri suci Paviliun Mingyue, yang mengakibatkan kehancuran total Istana Feng Shui di dalam Istana Bulan. Kaisar Chu secara pribadi mengutus Kasim Gui untuk memanggil putra dan putri suci yang bandel ini ke istana, sehingga meredakan kekacauan. Kedua, selama pertempuran di Istana Bulan, Lin Bai seorang diri mengalahkan 9 putra suci yang bekerja sama, sekali lagi membuat namanya terkenal di seluruh dunia.